Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibumu, jangan kamu sesekali biadab dan durhaka terhadapnya. Kalau surga di kaki ibu, enggak masuk surga pun enggak apa-apalah ya Loh, kenapa koto begitu? Iyalah, nanti kalau aku masuk surga, aku diinjak-injakin ibu jadi penyek. Tapi masa surga itu di kaki ibu, tidak di atas langit? Makanya, jika nggak paham, akan jadi salah paham. Jika salah pahaman, maka salah juga prinsip akidahnya, dan salah juga amalan dan pembawaannya, jadi serba salah segalanya hidup kamu. Apakah benar, surga itu di bawah kaki atau telapak ibu? Makanya, Al-Quran itu, untuk orang yang berakal yang bisa berpikir untuk menyelesaikan perkara yang mendalam. Anak-anak digalakkan setakat membaca muka Adam. Apabila sudah dewasa, bisalah membaca isi dalamnya Adam, yaitu hal Quran. Walau aku masih anak bocil, aku juga punya akal, aku juga bisa memikirkan. Iya ya, begitulah kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada siapa yang dapat menghalangnya. Surga di telapak atau di kaki ibu, sebenarnya adalah kata perumpamaan, suatu kata kiasan yang membenarkan surga yang dimaksudkannya. Maka itu, bagi yang berakal, yang memikirkan dengan warasnya, maka dapatlah pelajari makna surga itu berbeda dari surga yang kebanyakan pikirkan. Mereka hanya menyangka dan mentafsirkan saja, padahal mereka tidak lain hanya membeli kesesatan dengan petunjuknya. Sungguh kecewa sekali, hanya menyesatkan umat yang ikutin tanpa berpikir. Apakah yang kamu maksudkan, surga itu adalah? Apakah ini bukan kenyataan alam yang dijadikan Allah? Apakah kamu bisa menafikannya? Apakah tidak kamu bermohon agar diberi jalan yang diberi nikmat 5 kali setiap hari? Apakah hadis mengatakan surga di kaki bapak? Mereka hanya mengada-adakannya. Pikirkanlah sebaik warasnya akal yang diberikan Allah dan enggak usahlah membohongi diri sendiri. Jika begitu, apakah surga setelah mati itu tidak wujud? Apakah ada sesiapa yang bisa menunjuki atau membuktikan wujudnya? Surga yang dimaksudkan manusia dan semuanya telah dibuang dari surga, kini hidup di alam nyata. Bisakah kamu kembali ke surga jika kamu masih juga berhalakan diri menyembah masjid yang diharamkan? Walhal telah diharamkan menyembah selain Allah yang wajib disembah, namun kebanyakan masih mengejar surga tanpa ilmu yang benar di sisinya. Apakah kamu bisa kembali ke surga atau kamu akan dicabut, diragut, dikembalikan padanya? Dalam hadis pun ada mengatakan bahwa ibu-ibu yang sudah tua tidak akan masuk surga. Lalu Nabi mengatakan, ia hanya bercanda karena tidak mahu perkecilkan hati mereka. Apakah ini tidak benar? Apakah kamu tidak mengerti lagi? Jadi apakah surga yang dimaksudkan itu? Pikirkanlah dengan akal yang waras dan kembalilah ke jalan yang lurus. Jika begitu, mengapakah Allah perintahkan Nabi untuk mendirikan Ka'bah untuk seluruh umat menghadapnya bila sholat? Tidakkah ini mengelirukan umat? Sememangnya mengelirukan. Makanya, Al-Quran atau kitab suci apapun, hanyalah untuk orang-orang yang berakal, memikirkan demi memahami kebenarannya. Allah menyuruh Ka'bah didirikan sebagai pusat arahala sembahan, tapi Allah juga mengharam dan mengutuk sembahan apapun selainnya. Tidakkah Allah mempunyai muslihat, bukan secara negatif, dan Allah mengetahui kebanyakan akan turuti saja tanpa berpikir dari segelintir yang memahami. Allah sungguh bijaksana, tidakkah kamu mengerti? Setiap yang diaturkan mempunyai sebab musababnya. Bukan Allah itu licik tapi bijaksana. Karena, dialah yang berhak atas segalanya. Ka'bah itu menjadi lambang bagi Ka'bah yang sebenarnya yang hak, maka itu, Allah menghendaki manusia itu, berpikir dengan akal agar mengenal yang benar, dan yang batil, agar tidak jadi lebih hina dari hewan. Tidakkah kamu mengerti? Adakah surga di bawah tapak kaki ibu? Ia bukan kenyataan, prerogatif yang kamu sangkakan. Tanpa anak, adakah kamu bisa menjadi seorang ibu? Apakah kamu dijamin surga? Pikirkanlah, keputusan itu adalah dan masih hak kamu.